Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video sistem informasi geografis. Jadi saya akan menjelaskan materi dari sistem informasi geografis ini, yakni eh, sistem proyeksi peta dan juga analisis sistem informasi geografis. Nah, tanpa perlu panjang lebar, terlebih dahulu saya memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Bayhaqi dengan stambuk F5511871 kelas B. Nah, langsung saja kita masuk ke videonya. Nah, jadi sebelum kita mengetahui apa itu proyeksi peta, di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai apa itu peta dan apa itu proyeksi. Nah, jadi proyeksi itu merupakan sebuah metode untuk merubah permukaan 3 dimensi atau permukaan lengkung menjadi representasi dalam bidang datar atau 2 dimensi. Nah, sedangkan peta sendiri merupakan gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Jadi, dari dua definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa proyeksi peta merupakan teknik-teknik atau metode yang digunakan untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan bumi dalam bentuk 3 dimensi yang secara kasaran berbentuk seperti bola ke permukaan datar 2 dimensi dengan distorsi sesedikit mungkin atau kesalahan sesedikit mungkin. Nah, proyeksi peta ini didefinisikan sebagai fungsi matematika yang digunakan untuk mengkonversikan antara lokasi pada permukaan bumi dan juga proyeksi lokasi pada peta. Nah, pengkonversian ini dilakukan dari sistem referensi geografis atau spherical menjadi sistem planar atau kartesian yang kita ketahui seperti garis lintang dan garis bujur. Nah, sistem proyeksi peta ini harus mengikuti persyaratan geometrik agar mendapatkan hasil yang ideal. Nah, adapun persyaratan geometrik antara lain, yang pertama, jarak antar titik pada peta harus sesuai dengan jarak aslinya. Yang kedua, luas area atau wilayah harus sesuai dengan sebenarnya. Keempat, sudut atau arah garis yang direpresentasikan pada peta harus sesuai dengan keadaan aslinya. Dan bentuk atau unsur yang direpresentasikan pada peta harus sesuai dengan bentuk sebenarnya. Kemudian kita masuk ke jenis proyeksi peta. Nah, pada jenis proyeksi peta ini terdapat 4 bagian. Terdapat 4 jenis. Yang pertama, menurut bidang proyeksi. Yang kedua, menurut kedudukan garis, karakteristik atau bidang proyeksi yang terhadap bidang datum yang digunakan. Yang ketiga, menurut ciri-ciri asli yang tetap dipertahankan. Yang keempat, menurut karakteristik singgungan antara bidang proyeksi dengan bidang datum. Nah, mungkin teman-teman di sini bertanya, apa sih itu datum atau apa itu bidang datum? Nah, jadi datum itu merupakan sekumpulan konstanta yang menentukan sistem koordinat dan menyatakan posisinya terhadap permukaan bumi yang juga digunakan biasa sebagai titik kontrol geodesi. Nah, kemudian kita pindah ke menurut bidang proyeksi. Nah, yang pertama, menurut bidang proyeksi. Nah, di sini di sini terbagi lagi menjadi tiga macam proyeksi.
Yang pertama proyeksi azimutal, di mana proyeksi azimutal ini menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksinya. Yang kedua proyeksi kerucut atau konik, di mana menggunakan bidang kerucut sebagai bidang proyeksinya. Yang ketiga bidang proyeksi silinder atau silindrikal yang menggunakan bidang silinder sebagai bidang proyeksinya. Nah, contohnya seperti gambar di samping. Di sini pada azimutal garis merah ini merupakan bidang datar yang digunakan sebagai bidang proyeksi. Nah, adapun kerucut seperti ini modelnya, kemudian silinder seperti ini. Apabila dijadikan sebuah proyeksi, maka bentuknya hasilnya akan menjadi seperti ini untuk bidang datar, kerucut hasil seperti ini, dan silinder akan seperti ini. Kemudian kita masuk ke jenis yang kedua, yakni menurut kedudukan garis karakteristik atau bidang proyeksi terhadap bidang datum yang digunakan. Nah, di sini terdapat 3 jenis lagi. Yang pertama proyeksi normal, di mana garis karakteristik berimpit dengan sudut bumi. Kemudian proyeksi miring, garis karakteristiknya akan membentuk sudut terhadap sumbu bumi. Kemudian transversal atau ekuator, yang mana nanti garis karakteristiknya akan tegak lurus dengan sumbu bumi. Nah, untuk contoh gambar seperti di samping, ini yang normal, miring, dan ini transversal. Nah, kemudian jenis yang ketiga, menurut ciri-ciri asli yang tetap dipertahankan. Nah, yang pertama proyeksi ekuidistan, di mana jarak di peta sama dengan jarak di permukaan bumi. Yang kedua, proyeksi konform, sudut dan arah di peta sama dengan sudut dan arah di permukaan bumi. Yang terakhir, yang ketiga, proyeksi ekivalen, di mana luas di peta harus sama dengan luas di permukaan bumi. Nah, kemudian kita masuk ke jenis yang keempat, yakni menurut karakteristik singgungan antara bidang proyeksi dengan bidang datum. Nah, yang pertama ada proyeksi menyinggung, yang kedua ada proyeksi memotong, yang ketiga ada proyeksi tidak menyinggung ataupun tidak memotong. Nah, untuk gambarnya sendiri, untuk proyeksi menyinggung, di mana bidang proyeksi akan menyinggung bidang datumnya. Nah, sedangkan untuk proyeksi memotong, di mana bidang proyeksi akan memotong bidang datumnya, seperti gambar di tengah ini. Nah, kemudian gambar terakhir, ini yang tidak memotong juga tidak menyinggung, di mana bidang proyeksinya memiliki jarak atau gap dengan bidang datumnya, sehingga dia tidak akan menyinggung maupun juga tidak akan memotong. Nah, kemudian kita masuk ke Universal Transfer Mercator, universal ini atau yang disingkat dengan UTM. Nah, UTM ini merupakan salah satu sistem proyeksi yang cukup terkenal dan paling sering digunakan. Nah, jadi UTM itu merupakan sistem untuk menetapkan koordinat untuk lokasi di permukaan bumi. Nah, pada UTM ini seluruh permukaan bumi dibagi menjadi 60 bagian. Nah, 60 bagian tersebut disebut sebagai zone UTM. Nah, setiap zonanya itu dibatasi 2 meridian dengan lebar 60 bagian. Kemudian 60 bagian itu memiliki meridian tengah. Nah, setelah itu pada UTM juga posisi horizontal 2 dimensinya atau X, koordinat X sama Y-nya dengan bidang proyeksi silinder, transversal dan konform akan memotong bumi pada 2 meridian standar. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis sistem informasi geografis. Nah, untuk kemampuan analisis sistem geografis ini dapat diklasifikasikan bermacam-macam. Di antaranya yang pertama fungsi buffer. Nah, yang kedua fungsi overlay, yang ketiga fungsi network, dan terakhir fungsi 3D analysis. Nah, langsung saja kita masuk ke fungsi yang pertama, yakni fungsi buffer. Jadi, buffer atau buffering merupakan salah satu analis spasial yang sering digunakan untuk mewakili suatu jangkauan pelayanan ataupun luasan yang diasumsikan dengan jarak tertentu untuk
suatu kepentingan analisis spasial. Nah, apa saja kelebihan dan kekurangannya? Nah, untuk kelebihan dari fungsi buffer ini yang pertama, mudah dilakukan pembuatan buffering berdasarkan fitur yang diseleksi. Yang kedua, proses buffering tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, untuk kekurangannya sendiri, buffering tidak dapat dilakukan untuk beberapa layer secara langsung. Jadi, dia akan memproses satu persatu. Nah, kekurangan yang kedua, hasil dari beberapa buffering ini membutuhkan penyusunan atau pengaturan agar layer tidak tumpang tindih, agar tidak saling overlay. Nah, kemudian masuk ke fungsi overlay. Nah, di sini fungsi overlay ini merupakan kemampuan untuk menempatkan grafis satu peta di atas grafis peta yang lainnya. Nah, dan menampilkan hasil di layar komputer atau pada plot. Nah, fungsi overlay ini tersendiri terdapat 3 metode yang sering digunakan. Yang pertama, union, untuk membuat coverage baru dengan melakukan tumpukan dua coverage polygon. Nah, metode yang kedua itu irisan atau intersect. Nah, di sini tujuannya untuk membuat coverage baru dengan cara melakukan overlay dua himpunan fitur coverage. Yang terakhir, identity. Nah, membuat satu coverage baru dengan melakukan overlay dua himpunan. Nah, untuk gambarnya sendiri, gambar yang paling atas ini merupakan metode union. Nah, gambar yang kedua ini identity, dan yang terakhir ini intersect. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi yang ketiga, yakni fungsi network. Jadi, apa sih itu network analysis? Nah, network analysis merupakan analisis spasial mengenai pergerakan atau perpindahan suatu sumber dari suatu lokasi ke lokasi yang lain melalui unsur buatan manusia yang membentuk jaringan yang saling berhubungan. Nah, jaringannya ini berupa arch, line, atau point. Nah, untuk kelebihannya sendiri dari fungsi network ini, di mana yang pertama dapat mengorganisir data dan informasi secara sistematis. Yang kedua, dapat mengambil keputusan apabila jangka waktu kontrak tidak sama dengan jangka waktu penyelesaian secara manual. Nah, yang ketiga, dapat menentukan pekerjaan-pekerjaan yang harus segera diselesaikan lebih tepat pada waktunya, dikarenakan penundaan pada pekerjaan tersebut dapat mengakibatkan tertundanya penyelesaian secara keseluruhan. Nah, yang terakhir, fungsi 3D analysis. Nah, fungsi 3D analysis ini merupakan salah satu tool atau salah satu alat dalam perangkat lunak atau dalam software ArcGIS. Nah, jadi software ArcGIS ini software yang paling sering digunakan untuk membuat sebuah sistem informasi geografis. Nah, analisis 3 dimensi digunakan untuk menganalisis suatu objek di permukaan bumi secara 3 dimensional berdasarkan informasi koordinat X, Y, dan Z yang ada pada objek tersebut. Jadi, produk yang paling umum dari analisis 3 dimensi ini adalah DEM, yaitu Digital Elevation Model. Nah, untuk DEM ini adalah suatu sistem atau model, metode, dan alat dalam mengumpulkan, memproses, dan menyajikan informasi pada medan. Nah, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Apabila terdapat salah kata maupun perilaku yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.